warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua. Siang, Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Nah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran serta tetap semangat dalam menjalankan ibadah puasanya. Nah, sebelum memulai pelajaran kita pada siang hari ini, alangkah lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas silakan memimpin doa. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu ambil absensinya terlebih dahulu ya. Baik, Bu. Adia Wiraja, Carmila Pandora, hadir Bu. Ega Permana Tanjung, Hadir, Bu. Mimi Filma Herita, hadir Bu. Yusuf Afisena, Hadir, Bu. Muhammad Ilham. Hadir. Dari semua ya. Nah, anak-anak semua, pada hari ini kita akan mempelajari KD 32 yaitu mengenai pertumbuhan ekonomi. Nah, tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini yaitu setelah mempelajari KD 32 ini, anak-anak semua diharapkan mampu untuk menganalisis konsep pertumbuhan ekonomi serta permasalahan dan cara mengatasinya. Nah, untuk materi pembelajarannya sendiri yaitu terdiri atas tiga materi. Yang pertama, pengertian pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, rumus menghitung pertumbuhan ekonomi. Dan yang ketiga, teori-teori pertumbuhan ekonomi. Nah, sebelum Ibu menjelaskan lebih lanjut mengenai apa itu pertumbuhan ekonomi, adakah di antara Ananda yang ingin mengemukakan pendapatnya mengenai apa itu pertumbuhan ekonomi? Ya, silakan Mila. Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan dalam kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi akan lebih menunjuk pada perubahan yang bersifat kuantitatif dan biasanya diukur menggunakan data produk domestik. Nah, terima kasih Mila. Ada yang lain? Nah, jika tidak ada, baiklah Ibu akan menjelaskan. Jadi yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat yang ditandai dengan peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat yang menyebabkan meningkatnya jumlah produksi barang dan jasa di suatu negara pada periode tertentu. Nah, jadi untuk yang perlu kita garis bawahi mengenai pertumbuhan ekonomi itu adalah terjadinya peningkatan produksi. Sampai di sini ada pertanyaan? Cukup, Bu. Nah, selanjutnya yaitu rumus pertumbuhan ekonomi. Anda semua apakah masih ingat dengan materi kita sebelumnya mengenai pendapatan nasional? Nah, jadi untuk menghitung rumus pertumbuhan ekonomi ini kita menggunakan konsep pendapatan nasional. Nah, di sini rumus pertumbuhan ekonomi yaitu pertumbuhan ekonomi sama dengan PDBT dikurang PDBT-1 per PDBT-1 dikali 100%. Untuk keterangannya sendiri, PDBT adalah PDB tahun dasar atau PDB tahun sekarang ataupun PDB tahun yang akan dihitung. Sementara PDBT-1 adalah PDB tahun sebelumnya. Selain rumus PDB, kita juga bisa menggunakan rumus PNB. Ibu mau bertanya, adakah yang tahu kenapa pertumbuhan ekonomi itu perlu dihitung untuk setiap tahunnya? Ya, silakan Arya. Untuk mengetahui bagaimana kondisi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Benar. Jadi pertumbuhan ekonomi itu perlu dihitung karena ia merupakan indikator keberhasilan pembangunan dalam masyarakat. Nah, tadi kan kita sudah masuk ke rumus pertumbuhan ekonomi. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Nah, Arya silakan baca soal. Diperoleh informasi nilai GDP negara X tahun 2015 adalah 160 miliar US dollar. Dan nilai GDP tahun 2019 adalah 168 miliar US dollar. Yang ditanyakan itu itulah besar nilai pertumbuhan ekonomi negara X. Ya, dari contoh soal kita ketahui kan yang menjadi tahun yang akan dihitung yaitu tahun 2019. Sementara yang tahun sebelumnya yaitu tahun 2018.
Nah, dari rumus tadi kan kita tahu bahwa pertumbuhan ekonomi itu GDP tahun yang akan dihitung dikurang dengan tahun sebelumnya dibagi dengan tahun sebelumnya dikali 100%. Dari sini kita ketahui tahun sebelumnya itu tahun 2018 dan tahun yang akan dihitung tahun 2019. Jadi langsung saja kita masukkan ke dalam rumus, maka diperoleh GDP tahun 2019 dikurang GDP tahun 2018 dibagi GDP 2018 dikali 100%. Nah, kita masukkan angkanya. Di sini tahun 2019 diketahui GDP-nya sebesar 168 miliar dan GDP tahun 2018 itu 160 miliar dibagi 160 miliar dikali 100%, maka kita peroleh hasilnya itu 0,5%. Jadi negara E pada tahun 2019 mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 0,5%. Sampai di sini ada yang ragu atau mau ditanyakan? Cukup Bu. Oke, jika Anda sudah paham, berikut Ibu ada memberikan soal. Silakan kerjakan terlebih dahulu. Ibu beri waktu 2 menit. Siapa yang bisa silakan mengerjakan. Ada yang sudah? Mereka sudah siap? Tunggu Bu.
nasional yang dituju pada suatu tahun, yaitu di mana sesuai dengan rumus yang dijelaskan oleh Ibu Nisa tadi, bahwasanya rumusnya itu GNPT yang dituju dikurang tahun sebelumnya dibagi tahun sebelumnya dikali 100%. Nah, pada tahun yang dituju yaitu 900 miliar dan juga tahun sebelumnya 900 dikurang 800 sesuai dengan rumus, dimasukkan lagi dibagi dengan 800 sesuai dengan rumus tahun sebelumnya dikali dengan 100%. 900 kurang 800 dapat 100 dibagi tahun sebelumnya 800 dikali 100, 0,12 kali 100 12,5. Ya, jadi Berarti pertumbuhan penduduk pada tahun di suatu negara pada tahun tersebut adalah 12,5%. Ada apa sih nggak paham? Nah, berarti ada yang sudah benar paham ya. Nah, selanjutnya yaitu teori pertumbuhan ekonomi. Teori pertumbuhan ekonomi terbagi atas 4. Yang pertama itu ada teori klasik. Yaitu teori klasik ini lebih menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi itu ditentukan oleh pertumbuhan penduduk. Di mana pada teori klasik ini terdapat 3 ahli. Yang pertama itu ada Adam Smith, yang kedua David Ricardo, yang ketiga Thomas Robert Malthus. Yang kedua teori neoklasik. Nah, teori neoklasik ini teori yang pertumbuhan ekonomi itu ditentukan oleh faktor selain pertambahan penduduk, di mana seperti kemampuan kewirausahaan dan investasi. Yang ketiga yaitu teori historis, yaitu teori di mana terdiri atas beberapa tahap. Yang kelima yaitu teori ekonomi modern, yaitu teori yang terdiri dengan tahapan terpanjang. Nah, baiklah, yang pertama Ibu akan menjelaskan teori klasik yang pertama oleh Adam Smith. Nah, di sini Adam Smith beranggapan bahwa perekonomian akan tumbuh dan berkembang jika ada pertambahan penduduk. Berarti di sini Adam Smith itu menekankan bahwa pertumbuhan penduduk itu ditentukan oleh pertambahan penduduk. Jadi, semakin banyak pertambahan penduduk, semakin berpengaruh positif terhadap pendapat pertumbuhan ekonomi. Nah, untuk lebih memahaminya, Ibu akan memberikan contoh. Kita contohkan saja negara X dengan negara Y. Negara X memiliki sedikit penduduk, sementara negara Y memiliki banyak penduduk. Nah, karena negara X ini memiliki sedikit penduduk, otomatis tingkat permintaan akan barang dan jasanya juga akan lebih sedikit. Karena tingkat permintaan barang dan jasanya sedikit, maka otomatis pekerjaan penduduk yang ada di negara X itu hanya terfokus kepada pemenuhan kebutuhan dasarnya. Berbeda dengan penduduk negara Y, karena negara Y ini penduduknya banyak, maka tingkat permintaan barang dan jasanya juga banyak. Oleh sebab itu, maka akan terjadi spesialisasi peran yang secara tidak langsung tentu akan mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi. Nah, selanjutnya yaitu David Ricardo. Nah, David Ricardo di sini berbeda pendapatnya dengan Adam Smith. David Ricardo berpendapat bahwa pertambahan penduduk yang besar akan menyebabkan jumlah tenaga kerja melimpah. Nah, ketika jumlah tenaga kerja melimpah, maka otomatis upah menjadi turun. Karena upah menjadi turun, maka perekonomian akan menjadi stagnan. Jadi di sini David Ricardo itu berpendapat jika jumlah penduduk naik, maka jumlah tenaga kerja juga naik, maka menyebabkan upah menjadi turun. Untuk contohnya kita ambil saja contoh negara Cina dengan Australia Utara. Negara Cina memiliki banyak penduduk, maka untuk mencari tenaga kerja di negara Cina sangatlah mudah. Nah, karena mencari tenaga kerja di Cina mudah, maka upahnya relatif rendah. Berbeda dengan negara Australia Utara, karena jumlah penduduknya sedikit, maka untuk mencari tenaga kerja cukup sulit. Sehingga bila dibandingkan dengan negara Cina, upah yang ada di negara Australia Utara relatif lebih tinggi bila dibandingkan dengan upah yang ada di negara Cina. Yang ketiga yaitu Thomas Robert Malthus. Nah, menurut Robert Malthus, pertumbuhan penduduk yang besar akan menyebabkan krisis pangan, sehingga akan terjadi kelangkaan makanan. Di sini, Thomas Robert Malthus itu mengibaratkan pertumbuhan pangan itu sebagai dari hitung, sementara pertumbuhan penduduk itu sebagai dari ukur. Nah, karena ketidakseimbangan ini akan menyebabkan terjadinya krisis pangan, sehingga tidak semua orang mampu untuk mendapatkan pangan, sehingga pada akhirnya akan menyebabkan harga pangan menjadi meroket. Nah, mungkin itu untuk teori klasik. Sampai di sini ada pertanyaan? Jadi sudah paham ya? Sudah. Yang kedua yaitu teori neoklasik. Teori neoklasik yang pertama yaitu teori Joseph Schumpeter. Di sini menurut Schumpeter,
pertumbuhan ekonomi sangat ditentukan oleh kemampuan kewirausahaan atau entrepreneurship. Jadi di sini teori ini menekankan kepada inovasi yang dilakukan oleh para pengusaha dalam memanfaatkan kemajuan teknologi untuk melihat peluang usaha, untuk mendirikan lapangan usaha baru atau memperluas usaha yang telah ada. Nah, dengan memperluas lapangan usaha yang baru atau memperluas usaha yang telah ada, maka tentu akan terjadi tambahan lapangan pekerjaan, di mana kita tahu angkatan kerja setiap tahunnya naik. Yang kedua yaitu teori Robert and Solow. Di sini Robert and Solow mengatakan bahwa dalam jangka panjang tingkat tabungan akan mempengaruhi tingkat suku bunga akan mempengaruhi proses produksi. Artinya semakin tinggi tingkat suku bunga, maka semakin tinggi pula modal ataupun output yang akan dihasilkan. Yang ketiga, teori Harrod-Domar. Teori Harrod-Domar di sini, Harrod-Domar menegaskan bahwa pentingnya peranan pembentukan modal. Jadi di sini antara modal dengan pertumbuhan ekonomi itu berpengaruh positif. Jadi jika modal naik, maka pertumbuhan ekonomi juga akan naik. Yang ketiga itu adalah teori historis. Teori historis yang pertama yaitu teori Friedrich List. Di sini List mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi itu dikelompokkan menurut kebiasaan masyarakat dalam menjaga kelangsungan hidupnya melalui tata cara produksi. Pengelompokan di sini terdiri atas 4. Yang pertama itu berburu dan mengembara. Yang kedua berternak dan bertani. Yang ketiga bertani dan kerajinan. Yang keempat kerajinan, industri dan perniagaan. Yang kedua teori Bruno Hildebrand. Pertumbuhan ekonomi dimulai dari alat tukar menukar masyarakat, yaitu ada barter, jual beli, dan tukar menukar dengan sistem kredit. Yang ketiga, teori Karl Butcher. Pertumbuhan ekonomi suatu negara didasarkan oleh hubungan konsumen dengan produsen. Di sini juga ada beberapa tahapan, seperti rumah tangga tertutup, rumah tangga kota, rumah tangga kemasyarakatan, dan rumah tangga dunia. Yang keempat yaitu teori Werner-Sombart. Pertumbuhan ekonomi terjadi karena masyarakat memiliki susunan organisasi dan ideologi masyarakat. Di sini Werner membedakan zaman itu menjadi 3, yaitu zaman perekonomian tertutup, zaman kapitalis, dan zaman kerajinan. Yang terakhir yaitu teori ekonomi modern. Teori ekonomi modern ini merupakan teori dengan tahapan terpanjang, di mana ditentukan oleh Walt Whitman Rostow. Di sini tahapan pertamanya yaitu tradisional. Tahapan tradisional di sini dicirikan dengan kehidupan yang masih sangat sederhana dan kegiatan ekonomi yang masih bersifat primitif, dan ekonominya ditandai dengan sektor didominasi oleh sektor pertanian. Yang kedua, transisi atau pre-take off. Transisi di sini masyarakat itu mulai memikirkan terjadinya pertumbuhan ekonomi dan mengusahakannya sendiri. Biasanya terjadi perubahan struktur tenaga kerja dari pertanian ke industri. Nah, yang ketiga yaitu lepas landas atau take off. Lepas landas di sini masyarakat pertumbuhan ekonomi itu sudah terjadi, bahkan sudah terjadi perubahan yang drastis. Di sini tuh hambatan dalam struktur sosial maupun politiknya sudah teratasi. Yang keempat yaitu menuju kematangan. Menuju kematangan sini negara tersebut sudah maju, bahkan sudah tidak ada masalah yang berarti. Dan di sini dicirikan juga sudah ada serikat buruh dan dagang yang semakin bebas. Yang terakhir yaitu konsumsi tinggi atau high mass consumption. High mass consumption ini yaitu negara tersebut jauh dari kata maju atau tidak lagi terfokus pada kegiatan produksi, melainkan lebih ke peningkatan konsumsi. Biasanya dicirikan dengan tenaga kerjanya yang didominasi oleh tenaga kerja tadi di penduduk di desa, yang di kota lebih besar daripada yang di desa. Nah, mungkin hanya itu, mungkin sudah pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sebelum Ibu menutup pembelajaran, adakah di antara Anda yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Silakan Eka. Baik Bu, di sini saya akan menyimpulkan mengenai materi hari ini bahwa pertumbuhan ekonomi itu adalah sebuah kenaikan dari barang yang diproduksi oleh sebuah negara atau disebut dengan PDB, yang dimana dalam tersebut juga dikemukakan oleh beberapa teori dari ahli ekonomi mengenai pertumbuhan ekonomi tersebut Bu. Jadi kesimpulan
telah mengikuti dari kita hari ini, yaitu pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat yang menyebabkan peningkatan produksi. Kemudian rumus menghitung pertumbuhan ekonomi, dan yang ketiga teori-teori pertumbuhan ekonomi. Nah, Ibu saya sudah mempelajari kita hari ini. Untuk memantapkan pemahaman Ananda mengenai materi hari ini, silakan silakan membaca kembali materi di rumah. Nah, sampai jumpa di minggu depan. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.